Jadi kalau kamu sudah selesai dengan penyesuaian terakhir yang pertama itu, kamu bisa berhenti melakukan penjurnalan penyesuaian, karena penyesuaian yang terakhir itu bisa diselesaikan nanti kalau kita sudah menyusun laporan laba rugi. Jadi nyampe sini kamu bisa lanjut ke neraca lajur. Caranya nyusun neraca lajur gimana, Bu? Gampang kan ya, kamu udah bisa, semuanya sudah keisi. Jadi nanti kamu tinggal pindahkan yang di neraca saldo, kamu pindahkan angkanya kalau memang belum ada. Kemudian ayat penyesuaian yang ini, angka jurnal penyesuaian ini kamu pindah. Contoh, nih ada cash in bank debit, kamu cari di sini. Oh, ada cash in bank debit, taruh di sini. Debit 5.070. Kemudian ada lagi. Oh, ada bank service charge. Debit 250.000. Kamu cari bank service charge di mana? Oh, di bawah bank service charge. Itu di bawah. Nah, ini bank service charge di bawah sendiri, di bawah ini taruh di debit 250.000. Begitu seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kamu langsung pindahkan neraca saldonya ke kolom ini, neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya gimana? Debit, kalau ya sama. Kalau di sini debit berarti ditambah. Kalau sini debit, sini contoh kalau sama-sama kredit berarti dikurangi. Kalau beda berarti sorry. Kalau sama-sama debit maka ditambah. Contoh, ini sama-sama debit maka ditambah, pindah ke sini. Terus kalau ini kosong berarti lanjutkan saja, kamu tinggal pindah. Kalau misalkan kredit sama kredit maka ditambah juga. Pokoknya kalau sama ditambah, tapi kalau beda maka dikurangi. Contohnya yang ini awalnya kredit 104 juta, terus habis itu ada debit 104, berarti dikurangi 104 dikurangi 104 jadinya 0. Begitu seterusnya. Kalau ini udah, ini pastikan di yang bawah balance ya. Ini balance, dua kolom pertama balance, dua kolom kedua balance, dua kolom ketiga juga harus balance. Kemudian kamu tinggal memindahkan ke kolom rugi laba. Ingat, kolom rugi laba isinya adalah semua saldo yang berawalan akun dengan nomor akun 4. Jadi kamu cek nomor akun 4 mulai mana? Oh, nomor akun 4 mulai sales. Jadi ini yang dari neraca saldo loh ya. Acuannya ini. Angka yang di sini. Dari sales ini ke bawah mulai 1.601.300.000 ini kamu pindahkan angkanya ke kolom laba rugi. Debit ya debit, kredit ya kredit. Nih contohnya. Ke kolom laba rugi. Nah, kamu pindahkan begini. Semuanya kamu pindahkan. Dan kalau di kolom ini tidak harus balance, karena nanti ini di total kamu taruh sini, ini juga di total taruh sini, selisihnya ditaruh sini. Yes. Satu ini ditaruh sini, selisihnya ini nanti akan jadi laba. Kemudian ini juga begitu. Kalau yang neraca semua saldo yang dengan nomor akun awalan 1 sampai 3 neraca ya. Ini saya tulis. Kalau laporan laba rugi itu mulai dari akun 4. Kalau neraca itu hanya 1 sampai 3. Kamu pindahkan semua. Ya. Mulai 1 sampai 3. Kamu pindahkan. Jadi dari atas ini mulai cash in bank sampai terakhir 3 apa? Yang 3 terakhir itu raka capital. Kamu tulis semua. Kamu total debitnya berapa, kreditnya berapa, nggak harus balance. Selisihnya harus sama dengan yang di sebelahnya, karena ini akan menjadi laba. Jadi yang ini nanti selisihnya ini kamu taruh sini, kamu total jadi ini sama. Yang ini selisihnya kamu total juga ini sama. Begitu. Ini tampilan penuhnya, Bu Nurul tampilkan. Tampilan penuhnya seperti ini neraca lajurnya ya. Kalau kamu belajar ya pasti bisa. Coba sih lebih di ya.
Coba Bu Nurul lebih besarkan sedikit biar agak kelihatan. Ya, Bu Nurul scroll dari atas ya. Ini tampilan penuhnya neraca lajur. Nah, ini sudah. Terus kalau sudah, kamu tinggal buat yang namanya laporan laba rugi. Simple, gampang, gampang banget. Kamu tinggal bikin laporan laba rugi. Caranya dari mana, Bu? Ya sudah, kamu tinggal mindahkan ini loh dari kolom ini. Rugi laba dari 4 sampai selesai. Karena ini metodenya metode tidak langsung ya, kalau nggak salah soalnya. Coba kita cek laporan laba ruginya. Ada ketentuannya nggak sih? Menyusun laporan laba rugi sudah begitu, tidak ada ketentuan, maka kamu bisa langsung buat seperti ini. Jadi dari sales dikurangi sales return, hasilnya sekian, habis itu dikurangi HPP, hasilnya sekian, habis itu semua beban kamu jadikan satu ya. Ini namanya dalam bentuk staffel ya, apa kontur. Terus kemudian ini kamu semua beban kamu total jadi beban operasi. Kemudian yang ini pendapatan lain-lain atau dan beban lain-lain di total, kemudian kamu kurangi, hasilnya menjadi laba bersih sebelum pajak. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan untuk menghitung berapa besarnya pajak, berapa besarnya beban pajaknya, income tax expense. Tadi kan ketentuannya di ayat penyesuaian di soal. Jadi kalau kamu sudah nyampe sana, nyampe dapat laba bersih sebelum pajak, maka kamu langsung cari beban pajaknya 28%. 28% dari 140 juta, yaitu 39.467. Jadi kalau sudah dikurangi menjadi laba bersih setelah pajak. Mudah kan? Nah, jadi beban pajaknya ini 39.467. Angka ini yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Jadi kalau sudah selesai, ini sudah selesai, kamu masuk lagi ke jurnal penyesuaian. Income tax expense masukkan. Income tax expense masukkan 39.467 ya, sesuai dengan yang tadi. Ini 39.467. Kemudian ketentuannya adalah catat PPh dalam income tax expense dan income tax payable. Maka kita cari, perhitungkan income tax expense dengan prepaid tax. Maka kita cari prepaid tax-nya. Maka kreditnya adalah prepaid tax. Kita cek prepaid tax-nya berapa sih? Ternyata prepaid tax di atas ya. Nih, prepaid tax-nya 15 juta, maka kreditnya prepaid tax 15 juta. Sini ya, selisihnya menjadi income tax payable. Jadi income tax expense dikurangi prepaid tax 39.467 dikurangi 15 juta jadi 24.467. Begitu. Paham ya? Jadi penyesuaiannya selesai. Tampilannya jadi akan ada banyak. Terakhir penyesuaian yang ini income tax expense pada income tax payable dan prepaid tax. Kalau sudah, laporan laba rugi sudah, kita dapat laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak kita jadikan acuan untuk menyusun yang namanya laporan perubahan ekuitas. Dari mana Bu caranya? Ya sudah, kamu tinggal masukkan yang namanya raka capital atau modal awal. Modal awal dari mana Bu? Lihat di neraca saldo. Neraca saldo modal awal. Ini raka capital. Di raka capital awalnya adalah 366.500. Kemudian ada raka drawing dikurangi 25.400 ya. Ini masukkan juga
36.500 ditambah laba bersih yang sudah kamu dapat tadi. Laba bersihnya 140.955. Kamu masukkan satu laba bersih setelah pajak ya. Laba bersih setelah pajak ini 11487. 11487 kamu masukkan ke laporan perubahan ekuitas ini, kemudian dikurangi prive atau raka drawing 25400, hasilnya menjadi raka kapital akhir atau laba modal akhir atau raka kapital 1 Desember 2018, totalnya 442 juta. Kalau sudah, kamu tinggal menyusun yang namanya neraca komparatif atau Statement of Financial Position, neraca, laporan perubahan posisi keuangan. Angkanya dari mana, Bu? Angkanya sama dari neraca lajur yang kelompok 1 sampai 3 yang ini, neraca. Cuman bedanya adalah prepaid tax, karena tadi sudah di jurnal, maka prepaid tax-nya menjadi 0. Kemudian raka capital juga sudah berubah menjadi angka yang terbaru, raka drawingnya juga tidak ada. Lainnya sama. Jadi kalau kamu cek di sini neracanya bentuknya seperti ini, semuanya sama kecuali prepaid tax nanti akan jadi kosong. Terus untuk account payable tetap semuanya sama kecuali income tax payable-nya ya. Di jurnal penyesuaian tadi kan ada income tax payable, ada penambahan 26467, silakan ditambahkan. Karena di awal income tax payable-nya hanya ini 26 awalnya nggak ada, jadi masuk 26467. Ini akan ini jadi 22467. Ya, 24467. Kemudian liability-nya tetap, lainnya tetap. Raka capital yang ini adalah angka terbaru. Dari mana, Bu? Dari perubahan ekuitas yang sudah kamu buat. Kemudian raka drawing-nya sudah nggak ada, sudah 0. Jadi hasilnya ini harus balance antara sisi aktiva, yang ini sisi aktiva, yang sebelah sini yang kanan sisi pasiva. Jadi tampilan penuhnya seperti ini neracanya, atau statement of financial position atau laporan perubahan posisi keuangan, atau disebut juga dengan apa yang satu ya, saya lupa. Kemudian kalau sudah buat laporan posisi keuangan, kamu buat yang namanya laporan arus kas. Karena arus kasnya kita cek dulu, arus kasnya mintanya metode langsung apa enggak langsung. Karena metodenya ini adalah metode yang diminta laporan arus kas metode langsung, maka kita langsung masukkan semua nominal yang ada, laba setelah pajaknya masukkan, kemudian account receivable yang sekiranya mengurangi pajak, mengurangi kas. Jadi kalau account receivable atau piutang itu mengurangi kas, kamu kurung. Terus cadangan kerugian piutang karena itu masih dicadangkan, maka dia tidak mengurangi kas, maka tidak perlu dikurung. Merchandise inventory, beli merchandise inventory berarti uangnya keluar, berarti kasnya berkurang, begitu seterusnya. Seperti biasa konsep arus kas, kamu total, kamu rinci di sini di total. Jadi saldo kas awal, karena ini metode langsung, tidak ada langsung. Saldo kas akhir 212.190. Jadi tampilannya begini untuk cash flow reportnya. Ya. Terakhir, kalau sudah kamu buat yang namanya closing journal atau jurnal penutupan. Jurnal penutupan itu menutup semua akun-akun nominal, mulai akun nomor 4 sampai terakhir ya. Yang awalnya debit pindah ke kredit, yang awalnya kredit pindah ke debit. Ingat-ingat lagi itu. Ini jurnalnya, hasilnya sales journal. Yang pokoknya yang kredit pindah ke debit pada income summary. Habis itu yang debit pindah ke kredit pada income summary. Terus ada lagi untuk ini hasil
hasilnya laba bersih setelah pajak satu-satu. Kita tutup ke akun modal income summary pada Raka